Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Shalom Alona from International Program Communication Batch 23. Today I will invite you to discuss about integrasi nilai-nilai Islam dalam komunikasi politik with my cousin, with my brother. Abang mungkin boleh diperkenalkan namanya siapa? Halo semuanya, kenalin aku Kintan. Aku mahasiswa program studi hubungan internasional Universitas Darussalam Gontor semester 4. Oke, mungkin abang ada lagi ikut kegiatan apa atau organisasi apa, komunitas apa dan sebagai apa, boleh disebutkan, dijelaskan. Untuk keorganisasian sendiri, aku sebagai salah satu pengurus himpunan prodi di bagian media dan publikasi. Wah, kita satu passion nih bang. Sama-sama suka bagian media dan publikasi. For your information, abangku ini dia ketua divisi media dan publikasi guys. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa saja nilai-nilai Islam yang paling relevan dalam komunikasi politik menurut abang? Menurut aku, nilai-nilai Islam yang paling relevan itu bisa kita lihat di surat An-Nisa ayat ke-58 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu musyawarah. Mengapa musyawarah di sini? Karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial, tidak mungkin hidup sendiri. Jadi dibutuhkan satu wadah untuk menampung aspirasi, yaitu musyawarah, atau dalam bahasa modernnya sekarang itu bisa berupa wujud demokrasi. Kemudian ada amanat. Mengapa amanat begitu penting bagi seorang pemimpin? Karena di sana jiwa pemimpin akan terlihat apakah dia adalah pemimpin yang baik atau pemimpin yang kurang kompeten, seperti itu. Dan ada juga poin tentang keadilan. Keadilan merupakan inti dari pemerintahan yang baik. Nah, di sini dipertegaskan bahwa pemimpin harus mengutamakan keadilan dalam segala keputusan tanpa memihak, baik kepada yang kuat maupun yang lemah. Rasulullah SAW adalah teladan utama dalam menegakkan keadilan, bahkan terhadap keluarga dan sahabatnya sendiri. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana abang melihat nilai-nilai Islam dalam mempengaruhi dinamika politik dan sosial? Aku lihat kalau nilai-nilai Islam itu pengaruhnya dalam dinamika politik dan sosial itu pasti nggak lepas dari yang namanya maqasid syariah. Maqasid syariah itu sendiri itu terdiri dari 5 pilar utama. Yang pertama tuh hifzuddin atau melindungi agama. Yang kedua hifzun nafas atau melindungi jiwa. Hifzul akal melindungi akal. Hifzun nasal melindungi keturunan. Dan hifzul mal melindungi harta. Ya, contoh nih, negara Prancis nggak boleh pakai hijab kalau di ruang publik kayak di sekolah atau ke rumah sakit dan gedung parlemen kayak gitu kan. Nah, sedangkan di Indonesia itu nggak apa-apa karena salah satu sila kita kan ketuhanan Maha Esa. Salah satu agama yang diakui Indonesia juga Islam. Nah, sebagai bentuk wujud ketaatan kepada Tuhan yaitu wajib memakai hijab. Itu salah satu dari tujuannya memakai hijab supaya melindungi jiwa perempuan menggunakan hijab untuk terhindar dari berbagai macam mara bahaya. Berbeda dengan Prancis yang tadi negara sekuler, jadinya mereka nggak melihat hal tersebut. Oke, gitu ya bang. Oke, kita langsung next ke pertanyaan ketiga, yaitu menurut abang strategi komunikasi yang
positif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam itu seperti apa sih? Nah, untuk zaman sekarang kebanyakan orang-orang itu pengen yang serba cepat, tapi tetap berisi dan mudah dicerna. Contoh nih, banyak platform sosial media kayak TikTok, YouTube, Instagram. Di situ banyak menampilkan ceramah-ceramah ustadz-ustadz seperti Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Hanan Ataki atau Ustadz Abdul Somad. Di situ kan mereka para dai-dai kontemporer yang emang retorika bahasanya mereka itu cepat diterima oleh kalangan muda, genzi-genzi yang nggak bisa kalau diomongin lama-lama ujung-ujungnya bosan gitu kan. Nah, kalau dengan strategi seperti itu kita mendapatkan empatinya dulu, dapat empati, terus mereka mulai menerima, baru di situ kita bisa menekankan nilai-nilai Islam yang universal. Oke, jadi kita bisa ambil contoh dari ulama-ulama tadi ya Bang, dari ustadz tadi yang mungkin cara berdainya menyampaikan dakwahnya dengan cara lebih modern dan lebih luas, istilahnya ustadz-ustadz Gen Z gitulah ya. Jadi nggak yang melulu dengan gaya ceramah yang tradisional, yang kaku, yang seperti kita tahu pada umumnya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Abang merealisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan komunikasi politik? Di sini kita balik lagi ke pertanyaan pertama tadi ya, yaitu konsep al-adil atau keadilan, amanah, dan juga at-takaful, ya lingkupnya musyawarah tadi. Em, karena integrasi dari ketiga poin ini itu sangat penting, sebagaimana pemimpin itu dilihat, dicermati, dan juga dinilai oleh rakyat-rakyat atau bawahan-bawahannya gitu kan. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Eh, Coba Abang tolong berikan contoh salah satu pemimpin yang menurut Abang berhasil mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam strategi komunikasi politik. Boleh dari mana aja? Kalau untuk contohnya sendiri, aku lebih prefer ke Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ya. Soalnya dia dalam pemilu terakhir itu mendapatkan 52,3% suara, total suara dari 96% suara yang masuk gitu. Sedangkan lawannya itu cuma 47,7%. Sama partai AKP-nya, mereka ini lebih condong untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Islam di Turki, yang sebagaimana kita tahu kan Turki negara sekuler sekarang. Bahkan yang katanya azan aja nggak boleh kecuali pakai bahasa Turki gitu kan, itu dulu banget tuh. Nah sekarang sejak Erdogan itu mulai terjun ke dunia politik tahun 2002-an atau 2005 gitu, itu perlahan-lahan nilai-nilai Islam mulai tumbuh kembali seiring dengan kampanyenya beliau. Bahkan kalau kita tahu ya, yang kemarin Masjid Hagia Sophia yang dijadikan museum sekarang udah bisa salat lagi, udah jadi masjid lagi sekarang. Itu salah satu contoh bagaimana itikat baik Erdogan buat mengembalikan kembali nilai-nilai Islam di Turki, seperti itu. Oke, berarti kita bisa ambil contoh dari Raja Erdogan ya. Mungkin salah satu keberhasilan dia dalam kepemimpinannya adalah yaitu tadi mengembalikan Hagia Sophia sebagai kembali menjadi masjid gitu ya Bang ya. Jadi mungkin itu adalah salah satu contoh pemimpin yang bisa kita ambil atau kita teladani gitu masa kepemimpinannya. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin cukup sampai sini aja, Bang. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata Islam itu bukan cuma agama yang mengajarkan tentang tauhid, tentang cara kita beribadah dan lain-lain, tapi
juga ternyata mengajarkan kita bagaimana cara kita berkomunikasi, bersosialisasi, dan menanggapi sesama. Jadi, dan ternyata bisa diimplementasikan juga ke dalam politik yang bahkan kayaknya notabene kalau ngomongin politik dan agama tuh kayak kontras banget gitu ya Bang. Jadi terima kasih buat jawaban-jawabannya dan buat masukan-masukannya yang sangat bagus, sangat insightful dan bermanfaat. Ada salahnya aku minta maaf. Terima kasih Abang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.